Welcome to back my YouTube channel guys, kembali di channel saya di Arai. Nah, di video kali ini saya pengen bagikan tips bagaimana cara masak gulai taboh, masakan khas Lampung ya. Teman-teman di rumah kalau masih asing dengar kata-kata gulai taboh itu apa sih gitu. Nah, di sini saya pengen kasih tahu dulu ya, gulai taboh itu apa. Gulai taboh itu yaitu adalah masakan santan dari khas masakan Lampung ya. Teman-teman di rumah yang nggak bisa masak maupun cewek ataupun cowok, santai, gak usah khawatir. Sekarang soalnya media sosial itu udah banyak banget, contohnya kayak YouTube. Kalian tinggal ketik aja di bawah ini tutorial cara masak, pasti keluar semua teman-teman. Gak usah khawatir, tadinya yang nggak bisa masak jadi bisa masak gitu. Nah, itulah keuntungannya media sosial sekarang. Oke, sebelum kita lanjut ke video masaknya, di sini saya pengen kenalin dulu bahan-bahannya apa saja gitu yang harus dipersiapkan sebelum masak gitu. Nah, di sini ada bawang merah, terus ada bawang putih, ada cabai keriting, terus ada kemiri juga, terus di sini ada kunyit, ada lengkuas juga, terus ada jahe, ada daun salam, terus ada serai, terus ada penyedap juga, terus ada garam. Nah, yang namanya gulai taboh itu masakan santan, di sini kita pakai santan ya. Nah, ini namanya santan kental nih. Terus yang di sini bahan-bahannya itu ya, itu adalah ayam sama terong. Ini terong nih buat tambahan aja sih biar ayamnya itu nggak kesepian gitu, masak sendirian ayam doang gitu. Nah, jadinya kita tambahin terong ya biar ayamnya nggak kesepian di situ masaknya. Kalau teman-teman di rumah nggak suka ayam, bisa diganti dengan daging ikan, bisa diganti dengan daging sapi. Kalau nggak suka daging, bisa diganti dengan telur atau sayur-sayuran lah gitu ya, bisa dimasak dengan gulai taboh. Karena gulai taboh itu bisa berbagai macam variasi. Jadinya itu nggak satu doang gitu, variasinya banyak banget gulai taboh itu. Nah, di sini gua udah siapin 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, dan 4 buah cabai keriting yang udah gue potong-potongin tadi ya teman-teman. Nah, dan di sini ada 7 siung kemiri ya. Terus di sini udah ada yang gua halusin, yaitu kunyit yang udah gua halusin tadi, sama lengkuas yang udah gua halusin juga. Terus ada jahe sekitar 2 cm ya. Fungsinya jahe ini untuk menghilangkan rasa amis dari ayam tersebut ya teman-teman. Terus ada lagi 2 lembar daun salam dan 2 batang serai ya. Terus di sini udah gua siapin micin sekitar 1 sendok tehan sama garam sekitar 1 sendok tehan juga ya teman-teman. Bagi teman-teman di rumah yang nggak suka micin bisa digantikan dengan Royco, bisa diganti dengan Masako ya teman-teman. Nah, namanya gulai taboh itu masakan santan ya teman-teman. Sini udah gua siapin 2 santan yang udah jadi ya teman-teman. Bisa kalian cari di Indomaret yang terdekat. Terus di sini ada terong yang udah gue potong-potongin dari tadi ya teman-teman. Makanya warnanya itu udah agak hitam nih. Bagi kalian di rumah yang nggak suka terong nggak usah tambahin juga nggak apa-apa. Karena fungsinya terong ini buat penambahan ayamnya doang ya teman-teman. Makanya gue tambahin terong biar ayamnya itu nggak kesepian teman-teman. Nah, ini teman-teman bahan bakunya yang kita mau masak itu daging ayam ya. Karena di sini gue punya daging ayam doang, jadinya kita mau masak daging ayam sama terong. Nah, berikut itu aja bahan-bahan yang saya udah persiapkan tadi. Yuk, kalau kalian udah tahu bahan-bahannya apa saja, yuk kita ikutin masak. What's up guys? Bagi teman-teman di rumah jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya ya supaya nanti tidak ketinggalan notifikasi baru dari Yadia. Nah, teman-teman di sini kita mau masukin bahan-bahan yang berblender ya. Cabai rawitnya kita masukin, terus semuanya masukin ya teman-teman yang tadi. Terus masukin lagi. Nah, bawang merahnya kita masukin juga. Habis itu bawang putihnya masukin. Cabai keritingnya kita masukin semua ya teman-teman. Nah, ini kemirinya kita masukin juga. Habis itu kita langsung tuangin airnya ya teman-teman. Nah, ini airnya secukupnya aja ya teman-teman. Setelah semua bahan-bahannya masuk, nah kita tutup ini. Kita mau blender ya. Aduh, mana ini? Nah, kita kencengin. Nah, ini bumbunya itu seharusnya itu diulek ya teman-teman, bukan di blender. Karena kalau diulek itu cita rasanya itu lebih keluar daripada di blender itu teman-teman. Karena saya lagi males aja mau ngulek, jadinya saya cari jalan cepat aja itu di blender.
Nah, udah halus kan teman-teman. Nah, kita tinggal buka ya kayak atasnya. Waduh, mantep tuh. Udah halus banget. Nah, kita tinggal tuangin ya, tinggal tuangin doang nih. Nah, kita tinggal tuangin ya. Udah penuh ya, udah pas banget tuh, udah penuh. Yuk. Nah, di sini gua udah siapin kuali warna putih ya teman-teman buat masaknya nanti ya, buat mengolah gulai tabohnya. Kita langsung masak aja ya teman-teman. Nah, kita langsung masukin ayamnya, kita tuangin semua. Terus habis itu kita langsung tuangin airnya ya teman-teman. Nah, airnya ini secukupnya aja sih teman-teman. Kita tuangin terus sekitar airnya ini 1 literan, kita tuangin semua. Ini bumbu yang udah kita blender tadi, yang udah kita haluskan tadi ya. Nah, bumbu ini nanti kita mau langsung masukin aja ya ke dalam pancinya. Soalnya bumbunya itu nggak saya tumis ya teman-teman. Kalau bagi teman-teman di rumah yang pengen menumis bumbunya silahkan. Tapi gua di sini nggak pengen numisnya. Soalnya gua di sini masak daging ya, daging ayam. Jadinya bumbu itu nanti langsung dicampurin aja, biar bumbunya itu meresap nyampe dalam-dalam nih. Bagi kalian di rumah yang pengen menumis bumbunya silahkan ya, tapi gua di sini langsung dicampurin aja ya teman-teman. Terus kita langsung masukin aja bumbu yang udah dihalusin tadi ya teman-teman. Nah, kita langsung masukin lengkuas yang udah dihaluskan secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Terus habis itu langsung masukin juga kunyitnya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak, ntar pahit juga kalau masukin semuanya. Nah, ini nih teman-teman, bumbu yang kita udah blender tadi ya, langsung kita tuang juga nih, masukin bumbunya secukupnya, nggak usah banyak-banyak juga, dan juga nggak usah terlalu dikit banget gitu. Kita langsung masukin udah. Kalau bumbunya udah masukin semua, kita aduk-aduk aja bentar ya, biar bumbunya merata gitu kalau diaduk-aduk kayak gitu. Terus kita langsung masukkan serai yang udah digeprek tadi ya, 2 batang kita masukin semua. Terus langsung masukin jahenya yang udah digeprek juga ya teman-teman. Terus langsung masukin daun salamnya 2 lembar. Setelah itu kita langsung masukin garamnya secukupnya aja. Terus kita langsung juga masukin penyedap rasanya, micinnya secukupnya juga ya. Terus ini bahan yang terakhir ya kita harus masukkan, yaitu adalah santan. Kita tuangin santannya. Ini santannya kita pakai santan kental aja ya teman-teman. Kalian bisa cari di Indomaret yang terdekat, pasti ada kok, santan kara namanya. Kita tuangin lagi 1, soalnya 1 kurang ya, jadinya kita pakai 2 santan ya. Kita aduk-aduk. Nah, ini habis kita tinggalin tadi ya. Aduh, pinggirnya tuh udah berkerak banget teman-teman. Kita bersihin dulu pinggirnya, soalnya ini udah hitam banget pinggirnya. Baru sebentar tinggalnya, aduh, udah gosong aja di pinggirnya. Nah, kita bersihin dulu pinggirnya. Kalau bisa sampai bersih banget teman-teman. Terus ini kan ayamnya udah setengah mateng nih. Nah, kalau ayamnya udah setengah mateng kayak gini, jadinya pas banget. Kita baru masukin terongnya ya teman-teman. Terus kita langsung masukin aja terongnya.
Kalau bagi teman-teman di rumah, kalau pengen masak tuh nunggu ayamnya setengah matang dulu ya, baru terongnya dimasukin. Soalnya terongnya itu mudah banget lembek ya teman-teman. Jadinya gua masukin terongnya itu setelah ayamnya tuh setengah matang. Kalau kalian masukin bareng aja nanti kan ayamnya belum matang terus terongnya udah matang, lembek duluan terongnya. Nah makanya itu kita nunggu ayamnya setengah matang dulu baru kita masukin terongnya. Setelah beberapa menit kita diamin tadi. Nah ini nih hasilnya teman-teman. Tadi gue juga udah sempet nyobain tekstur matengnya ayam sama terongnya tuh udah pas banget. Pas gue nyobain ayamnya tuh tekstur matangnya tuh udah pas banget, lembut banget gitu. Begitupun juga terongnya, pas gue cobain tuh ini udah matang banget terongnya tuh, udah teksturnya udah pas lah teman-teman. Terus kalau udah matang kayak gini kita langsung angkat aja ya. Takutnya kalau kelamaan-lamaan tuh nambah lembek gitu, jadi nggak enak. Nah seperti itulah teman-teman tadi ya, dari cara persiapan bahannya kayak apa gitu, apa saja yang harus dipersiapkan tadi, terus cara memasaknya udah juga ya, cara-caranya apa saja yang harus didahului gitu, gimana cara yang masaknya gitu, udah kelar juga kan. Nah ini sekarang nih hasil dari masakan kita tadi itu kayak gini nih. Tuh, kalau teman-teman pengen lihat tuh, aduh mantep banget. Ini namanya masakan gulai taboh khas Lampung ya. Itu kayak gini nih, gulai santan tuh. Aromanya itu sangat menggoda banget. Nah, di sini tadi saya ikut tuh kebetulan banget buat crispy chicken. Nah, di sini tuh ayamnya udah mantep sih matangnya. Nih, coba lihat. Bagi teman-teman di rumah pengen tahu resepnya dan nggak bisa masak di rumah itu santai aja teman-teman. Di sini gue pengen ngajarin tips bagaimana cara bikin ayam crispy juga ya. Nanti tonton videonya di selanjutnya. Oke, next kita akan makan dulu.